Claude Eboin pernah berkata dalam bukunya yaitu Water Quality in Ponds for Aquaculture. Dan dia mengatakan kalau misalkan suatu keberhasilan budidaya ikan itu sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola kualitas air dan lingkungan secara konsisten. Nah, maksud dari kutipan dia ini apa sih? Nah, ini tuh dia mengatakan kalau misalkan ini berarti dalam keberhasilan pada budidaya itu tidak hanya ditekankan pada pakan dan banyaknya tebaran pada benih, tetapi dalam menjaga kondisi bagaimana si lingkungan hidup ikan itu. Nah, secara mendalamnya ya, kita akan mengenal kalau misalkan air itu merupakan sebuah faktor yang paling penting dalam budidaya. Karena air itu merupakan sebuah wadah atau media kehidupan untuk ikan itu sendiri. Nah, untuk itu perkenalkan, saya Raffi, dan di sini kita akan mengkaji bersama-sama terkait teknologi pembesaran, khususnya pada pembesaran ikan hias, yang nanti pada 1 jam ke depan akan kita bahas tuntas bersama-sama. Khususnya ya ranah pada materi kali ini itu kita akan membahas di sistem resirkulasi aquaculture system atau yang disingkat adalah RAS. Begitu, mari kita simak bersama-sama. Oke, kita masuk kepada materinya. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita harus membahas dulu mengkaji. Ini dapat disingkat, dapat dipanjangkan ya. Artinya yaitu recirculation. Aquaculture. Nah, kenapa RAS dikatakan sebagai sistem budidaya tertutup? Nah, sistem budidaya tertutup yang dimaksud di sini itu jelas. Karena air itu adalah merupakan wadah tadi ya, yang saya katakan tadi, wadah atau media dari sumber kehidupan pada ikan. Pemrosesan secara mandiri, yang dimana alih-alih membuang air, ya air yang kategorinya sudah menjadi limbah, ya, justru itu nanti diresirkulasi kembali menjadi air bersih. Nah, lalu yang ketiga adalah investasi masa depan. Nah, kenapa dikatakan di sini investasi masa depan? Ya tentu jelas, karena air itu adalah merupakan. Oke, kita masuk kepada kajian ilmiah. Yang pertama adalah manajemen limbah terintegrasi, yaitu mencegah akumulasi racun. Nah, mencegah akumulasi racunnya apa sih? Nah, sistem RAS ini secara konstan menghilangkan feses ikan dan mengekstraksi amonia atau yang disebut budidaya internal dari alam ke eksternalnya. Nah, apa sih maksudnya dari memisahkan budidaya internal dari alam ke eksternal sendiri? Nah, ini adalah sebuah perubahan cuaca ekstrim ya pada lingkungan di alam, ya perubahan cuaca ekstrim dari lingkungan yang di alam seperti musim hujan atau penurunan atau kualitas sumber air ya, yang pertama ekstraksi air, filtrasi mekanis dan filtrasi secara biologis. Kita masuk kepada ekstraksi air, yang dimana ekstraksi air ini ya konsepnya itu air nanti yang mengandung sisa pakan tak termakan dan kotoran keluar menggunakan sistem bottom drain dan gravitasi menuju ruang penyaringan pertama. Nah, untuk yang kedua adalah filtrasi secara mekanis. Ya, itu merupakan parameter air yang statis. Nah, karena kita menggunakan sistem RAS, ya, parameter air yang statis ini 24 jam ini akan memblokir masuknya penyakit jamur dan parasit berbahaya seperti white spot dan sumber air. Kenapa dia bisa biosecurity yang kuat ya keunggulannya? Karena seperti kita tahu tadi, seperti itu pasti akan, yaitu adalah RAS, mengubah pembesaran ikan hias dari seni mengira-ngira ya, atau yang kategorinya itu adalah seni pada ikan, mengubah menjadi rekayasa biologis yang terukur. Baik, setelah tadi diambil dari tarik kesimpulan secara seksama tentang mengenai materi yang barusan kita bahas ya, mungkin kita akhiri saja pertemuan untuk kali ini. Next season mungkin kita nanti akan membahas tentang mengenai sistem cara kerja bioflow, dan mungkin nanti di next seasonnya lagi kita akan mempelajari mengenai sistem cara kerja aquaponik ya, yang akan nanti sesama kita bahas bersama-sama. Terima kasih sudah menonton
kita lanjut di next berikutnya. Ciao.